Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Septianisati dengan NIM 200611100202. Di sini saya akan menjelaskan 20 istilah seni rupa dan kaitannya dengan pelajaran. Untuk istilah yang pertama yaitu abozo. Abozo adalah sketsa atau rancangan yang dibuat ketika hendak melukis atau membuat patung. Yang kedua adalah belacu. Belacu adalah kain yang terbuat dari kapas kemudian ditenun. Ketiga, batik. Batik adalah teknik menggambar menggunakan canting dan malam atau lilin yang dicairkan di atas kain mori kemudian dicelupkan pada pewarna pakaian tertentu. Yang keempat adalah canting. Canting adalah alat yang digunakan untuk membatik. Kelima adalah gambar ilustrasi. Adalah gambar yang berfungsi sebagai penghiasan serta membantu menjelaskan suatu teks, kalimat, dan naskah agar lebih mudah dipahami. Selanjutnya adalah kontemporer. Kontemporer adalah seni rupa masa kini yang mengutamakan kebebasan berekspresi. Kemudian eksperimen. Eksperimen adalah percobaan yang bersistem dan berencana. Stilasi atau stilir. Stilasi atau stilir adalah merubah dari bentuk alamiah menjadi bentuk baru. Kemudian chiaroscuro. Chiaroscuro adalah suatu pengetahuan tentang pemahaman pembagian tingkat kualitas gerak terang di dalam seni lukis. Selanjutnya adalah drawing. Drawing adalah representasi suatu imaji dengan menggunakan pena, pensil, kapur, krayon, atau cat di mana karakteristiknya terletak pada garis. Drawing biasanya dikerjakan secara cepat, spontan, dalam menanggapi imaji dan emosi. Selanjutnya adalah desain. Desain adalah rancangan berupa gambar atau sketsa yang melibatkan unsur visual seperti garis, bentuk, tekstur, dan warna. Distorsi. Distorsi adalah melukiskan objek dengan teknik melebih-lebihkan dan menonjolkan bagian bentuk benda yang ingin difokuskan. Figuratif. Figuratif adalah melukiskan objek-objek yang mengibaratkan dari rupa-rupa manusia, hewan, atau benda-benda alam lainnya. Komposisi. Komposisi adalah suatu kegiatan seni yang berarti mengarang, menyusun, atau mengubah untuk mewujudkan keindahan tertentu. Membutsir. Membutsir adalah kegiatan menciptakan karya seni rupa 3 dimensi dengan bahan lunak yang dikerjakan dengan telapak tangan dan alat-alat bantu lainnya. Kemudian sablon. Sablon adalah suatu bentuk teknik mencetak yang prosesnya melalui screen atau kain penyaring tinta. Kreativitas. Kreativitas adalah kemampuan manusia yang dapat membantu kemampuan-kemampuan yang lain sehingga keseluruhan dapat mengintegrasi stimuli luar dengan stimuli dalam hingga tercipta suatu kebulatan yang baru. Kemudian dekorasi. Dekorasi adalah sebuah seni dalam merias atau memperindah suatu objek hasil karya seni, bangunan, benda, atau objek lainnya sesuai dengan keinginan. Ilustrasi. Ilustrasi adalah karya seni yang bertujuan untuk menjelaskan atau menerangkan sebuah situasi atau suasana di mana suasana yang dimaksud dapat berupa kalimat, tarian, dan lainnya. Patung. Patung adalah sebuah karya seni 3 dimensi yang dibuat berdasarkan objek nyata atau imajinasi seniman. Patung biasanya terbuat dari berbagai bahan seperti tanah liat, kayu, besi, kaca, batu, dan lainnya. Materi selanjutnya adalah keterkaitan istilah dengan mata pelajaran. Yang pertama, abozo. Berkaitan dengan pembelajaran IPA maupun IPS, seperti ketika kita disuruh menggambar bagian tubuh manusia maupun peta Indonesia, pasti diawali dengan sketsa terlebih dahulu. Yang kedua adalah belacu. Berkaitan dengan pembelajaran IPA, mengetahui manfaat atau kegunaan bagian tumbuhan. Salah satu tumbuhannya adalah kapas yang digunakan sebagai bahan dasar kain. Yang ketiga adalah eksperimen. Berkaitan dengan mata pelajaran IPA, yang materi berhubungan dengan praktek di dalam beberapa praktek mengharuskan seseorang siswa untuk bereksperimen. Yang keempat adalah figuratif, berkaitan dengan mata pelajaran IPA atau IPS yang di dalamnya terkadang siswa diberi tugas untuk menggambarkan objek berupa makhluk hidup ataupun masyarakat.
Kemudian yang terakhir adalah ilustrasi berkaitan dengan mata pelajaran bahasa Indonesia, terutama dalam materi bercerita atau narasi. Seorang siswa harus bisa mengilustrasikan cerita yang dibaca olehnya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.